Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah sampai di segmen Market Buzz. Kalau tadi Prisa sampaikan di penutupan Jumat lalu IHSG berhasil menguat. Kita akan simak bersama bagaimana datanya. Pada Jumat lalu 10 Juni 2022 ditutup pelemah 1,34% pada level 7.086,64. Kemudian kita beralih pemirsa ke Eropa, di mana FTSE 100 melemah 2,12% ke level 7.317, CAC 40 melemah 2,59% di level 6.185 dan DAX juga mengalami pelemahan 3,08% di level 13.761. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Untuk bursa Amerika pemirsa, indeks Dow Jones melemah 2,73% di level 31.392. S&P 500 juga turun dalam 2,91% di level 3.900. Nasdaq melemah 3,52% di level 11.340. Sementara itu untuk bursa Asia, Nikkei Jepang dibuka melemah 2,44% di level 27.145. Kospi Korea dibuka melemah 2,73% di level 2.524. Sementara data terakhir SDI Singapura ditutup melemah 0,87% di level 3.181 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,29% di level 21.806. Sementara itu kita ke komoditas. Pergerakan komoditas minyak WTI melemah 3,87% di level 116 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan data terakhir untuk nikel 11 Juni 2022 melemah 1,71% di level 27.307,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,07% di level 1.887 dolar Amerika per troy ounce. Oke, itu dia sejumlah informasi yang menjadi catatan untuk pembukaan perdagangan di awal pekan ini, di mana rata-rata bursa global tertekan cukup dalam. Dan kalau kita lihat tadi Wiki ya, Nikkei dari Jepang ini melemah 2%. Apakah ini menjadi alarm juga untuk pembukaan IHSG masih akan melanjutkan pelemahan? Nanti akan kita simak pemirsa ya, informasi selengkapnya seperti apa. Dan jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, laporan indeks harga konsumen Amerika Serikat bulan Mei telah dirilis dan mencapai level tertinggi sejak 1981. Harga naik 8,6% dari tahun ke tahun, dan inflasi yang makin tinggi ini menekan bursa Wall Street, Eropa hingga Asia pada akhir pekan lalu. Dari dalam negeri, RUPS PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA menyetujui perusahaan untuk private placement dan buyback saham. Berikut terangkumannya dalam News Headlines Market Buzz. Wall Street turun tajam penutupan trading akhir pekan lalu setelah rilis laporan inflasi menunjukkan kenaikan harga yang lebih cepat dari perkiraan dan sentimen konsumen mencapai rekor terendah. Laporan indeks harga konsumen bulan Mei mencapai level tertinggi sejak 1981. Harga naik 8,6% dari tahun ke tahun, melampaui suplai 8,3% dan 6% untuk inflasi inti, sedikit di atas konsensus 5,9%. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 880 poin, atau 2,73% pada posisi 31.392. Indeks S&P 500 turun 2,91%. Dan Nasdaq Composite merosot 3,52%. Hampir setiap anggota 30 saham Dow Jones berada di zona merah. Apple turun hampir 3,9%, sementara Microsoft dan Dong-ing masing-masing turun 4,5% dan 6,1%. Penurunan pada Jumat akhir pekan lalu adalah minggu terburuk dalam beberapa bulan. Data inflasi yang panas telah memicu kekhawatiran tentang potensi resesi ekonomi Amerika Serikat di antara investor dan masyarakat umum. Selanjutnya, para trader tampaknya bersiap mengantisipasi Federal Reserve yang lebih agresif dalam menanggapi lonjakan harga. Imbal hasil Treasury 2 tahun yang dipandang sebagai salah satu yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga The Fed melonjak di atas 3% pada hari Jumat, mencapai level tertinggi sejak tahun 2008. Market saham Eropa juga ditutup lebih rendah pada akhir pekan lalu. Investor bereaksi terhadap keputusan kebijakan terbaru Bank Sentral Eropa atau ECB dan angka inflasi Amerika Serikat yang lebih panas dari perkiraan. Indeks Pan Eropa stok 600 tumbang 2,7% dimotori pelemahan sektor bank yang turun 4,9%. Seluruh sektor dan bursa utama Eropa berakhir di wilayah negatif. Indeks DAX Jerman turun 3,8%.
Bursa London indeks FTSE melemah 2,12%. Indeks CAC Prancis turun 2,69%. ECB pada hari Kamis mengkonfirmasi niatnya untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juli dengan kenaikan lebih lanjut diharapkan pada bulan September. Bank sentral juga menaikkan ekspektasi inflasi zona Eropa secara signifikan dan menurunkan perkiraan pertumbuhannya. Beralih ke Argentina dengan mengibarkan bendera serta membawa spanduk yang menyatakan kecaman atas krisis ekonomi. Mas Argentina bergerak menuju kantor Kementerian Pembangunan Sosial untuk bertemu Menteri Juan Zavaleta. Salah satu yang menjadi alasan protes adalah mengenai pekerjaan formal saat ini, membuat pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan gaji mereka. Argentina sebelumnya telah mengalami inflasi selama beberapa tahun dan semakin diperparah dengan dampak perang saat ini. Dari dalam negeri, pemegang saham PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA menyetujui proposal untuk melakukan penanaman modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Private placement mengeluarkan maksimal 2,29 miliar lembar saham atau maksimal 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan atau di store MDKA. RUPS juga menyetujui rencana untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham maksimal 0,5% saham dari modal ditempatkan dan di store MDKA. Dalam aksi korporasi ini, alokasi dana maksimal yang dikeluarkan sebesar 600 miliar rupiah. Buyback saham akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu maksimal 18 bulan sejak disetujui oleh RUPS LB. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pendanaan bagi perusahaan dalam pengembangan kegiatan usaha dan mendukung potensi ekspansi. Adapun dalam 3 bulan pertama 2022, MDK telah melakukan 2 akuisisi besar, yaitu PT Hamparan Logistik Nusantara yang memiliki aset nikel dengan cadangan biji nikel salah satu terbesar di dunia. Kemudian akuisisi PT Andalan bersama Investama yang memiliki kontrak karya Pani dengan total transaksi sebesar 1,1 triliun rupiah. Meski laba bersih MDK naik, hasil RUPS memutuskan untuk tidak membagi dividen karena keuntungan yang diraih perusahaan masih akan fokus digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pengembangan perusahaan. Dan pemirsa, berikut rangkuman news headline pagi ini.